Halo warga, selamat datang di Ekspedisi Podcast. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol sama salah satu pengelola desa wisata di Sukabumi dengan Kang Asep Hidayat. Ya, Kang. Siap, Selamat siang Kang, gimana kabarnya Kang? siang. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, jadi Kang Asep ini salah satu pengelola desa wisata, terutama khususnya tuh desa wisata Hanjeli. Ya. Desa wisata Hanjeli ini ada di Kabupaten Sukabumi di Komplek Geopark ya. Iya, ada kawasan geopark. Di kawasan Geopark. Nah, Kang Asep nih, dulu awal-awal nih Kang, sebelum emang kejauhan kita membahas desa wisata atau pariwisata ini, dari background Kang Asep dulu deh. Dulu Kang Asep nih emang bergelut di dunia pariwisata, apa emang di dunia yang lain? Dulu saya malah mantan buruh migran. Jadi dulu pernah bekerja di Timur Tengah sebagai seorang kaligrafer dan alhamdulillah setelah pulang malah kita aktif di beberapa kegiatan sosial termasuk juga di pariwisata gitu. Di pariwisata. Berarti Betul. dulunya sebagai pekerja migran lah. Ya, Yang akhirnya pulang ke Indonesia, terus kepikiran. Nah, terus gimana kepikiran bisa kebuka nih desa wisata ini? ya dulu Karena sebetulnya kan maaf saya potong, karena kan jauh nih ya. Maksudnya ya dari pekerja migran ke desa ya wisata ini agaknya lumayan shifting banget nih. Agak siap. shifting lumayan loncat. Nah, itu gimana bisa kepikiran tiba-tiba, apakah emang lagi bengong malam-malam tiba-tiba kepikiran kayak buka desa wisata nih asik gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Yang pertama, setelah saya pulang dari Timur Tengah itu, kita memang dari dulu sudah punya niatan ingin keliling Indonesia. Oh, Cuman dulu polanya pakai sistem backpacker, solo backpacker. solo backpacker. Setelah dari itu kita berpikir bahwa kita akan coba, kita juga beli alat tempur ya, seperti carrier sama yang lain-lain semuanya, yang lain. Cuman qadarullah pada saat itu ibu sakit. Nah, pada saat itu kita coba berpikir ulang, wah kayaknya nggak mungkin nih solo backpacker ke seluruh Indonesia. Akhirnya kita coba arahnya yang lebih simpel, yang lebih kecil lingkupnya. Berarti Kabupaten Sukabumi. Kebetulan dulu teman-teman saya banyaknya sekolah di Pondok Pesantren As-Salam. Jadi tersebar di Sukabumi. Jadi saya ketika mau main pun kita bisa tinggal di rumahnya gitu, tapi sambil explore gitu. Iya, bisa Nah, tektokan sama yang temennya. kita explore itu pada saat itu banyak dari mulai kepariwisataan, ekonomi kreatif, termasuk sumber daya pangan-pangan lokal yang lain-lainnya juga. Nah, dari situ kita akhirnya terilhami gitu. Wah, kayaknya kita setelah membangun, kita punya banyak foto-foto setelah kita ambil keliling Sukabumi itu, foto-foto ini kan perlu kita upload, perlu kita siarkan kepada media-media yang lain. Media-media. Salah satunya dulu kita coba aktifkan di Facebook ya. Facebook. Dan alhamdulillah kita juga buat juga ada kanal grup namanya Wisata Alam Sukabumi. Nah, dari situ kita coba angkat. Ya sebelumnya ya kita memang main di pariwisata tapi di tadi pengenalan tentang kewisataannya. Ya. Alhamdulillah banyak tamu, banyak teman-teman yang dari Jakarta, dari Bandung pengen pada liburan, kita guide, kita pandu gitu. Nah, dari situ kita mulai ketahuan, oh ternyata menjadi seperti ini ada nilainya juga gitu. Kita satu selain kita bisa healing, kita juga bisa ada teman, ada relasi juga, kita dapat uang saku juga gitu. Nah, itu yang mendorong kita terus. Nah, lama-lama kita agak bosan dengan pola seperti ini, kita harus mencari sesuatu yang punya nilai impact-nya tinggi, besar gitu. Salah satunya adalah tentang konsep diversifikasi produk. Jadi pada saat itu kita sudah mulai mengenalkan Hanjeli, kita jual juga gitu. Tapi apa nih punya nilai impact-nya? Oh ya udah berarti kita harus buat olahan produk. Nah, dari olahan produk itu kita desain, kita bikin rengginang, bikin berasnya, bikin dodol, bikin yang lain produk-produk dari Hanjeli termasuk sabun hari ini. Nah, dari situ ternyata ada impact yang belum tersebar secara luas. Oh, ternyata lewat kepariwisataan, satunya lewat desa wisata, itu punya nilai yang tambah yang cukup luar biasa. Jadi dari situ kita belajar bahwa oh desa wisata itu salah satu lokomotif multiplier effect yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Oke, nah berarti desa wisata Hanjeli ini salah satu desa wisata yang memang basicnya itu eduwisata. Betul. Eduwisata terutama, dan tapi diriku penasaran nih Kang. Ini desa wisata Hanjeli, tapi tadi pas ngelihat beberapa piagam di sini tuh nama aslinya desanya tuh apa tadi Desa ya? Walau Mandiri. Iya, Desa Walau Mandiri. Nah, itu kenapa tiba-tiba akhirnya kepikiran untuk penamaan Hanjelinya itu? Ya, jadi dulu saya malah berpikirnya ini menjadi kampung wisata Hanjeli kan awalnya.
Cuman kan ada nomenklatur dari Kemenpar itu kalau desa, kabupaten itu harus pakai menggunakan desa wisata, Oh, bukan pakai kampung. Tapi nah kampung itu khusus untuk kota madya, untuk kelurahan. Nah kelurahan. itu menggunakan kampung wisata. Jadi kenapa saya pakai namanya desa wisata Hanjeli. Hanjeli? Dulu kita pernah belajar tentang bagaimana cara pencarian di Google dengan lebih mudah, lebih efektif gitu. Nah akhirnya kita coba konsultasi dengan beberapa tim dari Kemenpar, termasuk dengan beberapa dosen-dosen. Dari situ kita melihat bahwa oh ternyata harus cari yang easy listening, orang tuh Easy mudah listening. mendengar, mudah dilafalkan. Ya akhirnya sepakat pada saat itu pakai nama Desa Wisata Hanjeli. Karena dulu pernah kita coba cari menggunakan nama Desa Waluran Mandiri, nanti itu malah banyak sambungannya dengan Bank Mandiri Bank malah, atau dengan Mandiri. yang lain-lainnya gitu Heeh. ya. Tapi saat itu ya coba kita cari ya, ternyata yang ideal, yang spellingnya mudah didengar, dilafalkan, ternyata Hanjeli. Dan orang malah lebih unik gitu, Oh, namanya Hanjeli. jadi itu Dan kedua sesuai dengan produk yang kita angkat, oh, tema yang kita angkat adalah tentang namanya Hanjeli gitu, produk pangan lokalnya. ini nih produk yang Ya siap. Hanjelian ini. Tadi kita juga udah nyobain tadi sebelum ini makan dulu sama Kang Bubur Asep. ya. Makan bubur Ya. Hanjeli ya. Nah, kalau misalnya saya baca nih Kang, dari apa backgroundnya Kang Asep di sini kan udah sempat cerita juga kalau misalkan Desa Wisata Hanjeli ini menang 3 kali berturut-turut Sukabumi Award. Betul. Nah, itu gimana? Bisa nggak Kang nih ceritain prosesnya tuh gimana kok bisa menang itu? Apakah emang karena pengelolaan wisatanya emang udah bagus dari awal atau emang trajektori ke depannya emang udah disusun sedemikian rupa Betul. sehingga proses-proses menuju ke sananya tuh udah tersusun dengan baik. Yang pastinya kita punya planning ya dan pemetaan. Dari mulai kita ngebangun desa wisata Hanjeli itu, pijakan kita adalah peran pentahelik. Nah, peran pentahelik ini salah satunya adalah kalau dalam bahasa saya sih nyebutnya ABCGM ya. Ada peran akademisi, ada peran bisnis, ada peran komunitas. Community-nya itu berarti komunitas, G-nya government, M-nya adalah media. Nah, bagaimanapun Hanjeli tidak keluar dari koridor yang tadi yang saya sebutkan yaitu pentahelik. Bagaimana kami dengan akademisi ini bagian yang paling utama karena kami secara riset ini bagian dari investasi yang secara jurnal riset, pengabdian dan yang penelitian ini kami serahkan kepada para kampus yang ada di seluruh Indonesia ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bikin MOU itu lebih dari 20 kampus kayaknya 20 gitu. kampus. Ya, termasuk yang dari UI, kalau Sukabumi itu ada kampus UMI, di Bandung ada UPI, ada Unpad, ada ITB, ada banyak kampus-kampus yang kami ajak kerjasama gitu. Dan kenapa kami bisa sampai menggapai beberapa penghargaan, bahwa kami juga dulu berpikir bagaimana membangun desa wisata ini perlu yang namanya riset. Riset. Ya, research and development. Nah, dari situ kami coba cari, oh berarti harus sesuatu ada yang berbeda, harus ada nilai inovasi. Nah, dari situ dan alhamdulillah setiap tahun kami selalu mendapatkan penghargaan di levelnya daerah, provinsi, bahkan di level nasional dan bahkan juga internasional. Internasional. Artinya memang kita tidak ujug-ujug tapi memang semuanya by riset. Hasilnya coba kita implementasikan di lapangan, terus coba kita bagi peran dengan teman-teman yang lain karena kami juga selain pendataan fisik di fisiknya, kami juga coba siapkan dari segi iCloud. Jadi data-data kami juga memang kita simpan di situ. Jadi ketika administrasi dibutuhkan, kita sudah siap dengan sedemikian rupa. Berarti udah siap secara persiapan baik administrasi maupun juga secara fisiknya juga udah siap ya. Nah berarti secara tidak langsung kalau misalkan aku bisa sebut ya, Desa Wisata Hanjeli ini udah menjadi salah satu pioner lah ya. Salah satu pioner desa di Sukabumi terutama yang emang dia tuh menjadi garda terdepan dalam hubungan eksternal. Misal kayak tadi dalam konteks akademisi, itu riset-riset sama kampus, terus riset-riset mungkin sama dosen-dosen juga, karena kan dosen juga menjalani Tridharma perguruan tinggi juga kan yang dia harus riset. Nah itu bentuk-bentukan hasilnya itu bisa berupa apa Kang? Untuk desa Hanjelinya tersebut? Yang pertama pasti kita butuh tentang pemetaan. Ada riset tentang atau penelitian tentang pemetaan Hanjeli itu harus seperti apa. Termasuk kita berpikir bagaimana sih membangun feasibility study-nya, termasuk kaitan tentang roadmap-nya ke depan seperti apa. Ada pendekatan model
desa wisatanya model kanvas, ada pendekatannya lewat pola-pola yang lain yang dilakukan. Artinya kami dan alhamdulillah hasil riset-riset itu sampai hari ini sudah menghasilkan beberapa catatan jurnal yang sudah tersebar bukan hanya di nasional ya, tapi juga di internasional. Dan bahkan hari ini yang skripsi di desa wisatanya mungkin lebih dari 20, bahkan lebih. Termasuk ada yang tesis juga, termasuk yang disertasi. Disertasi. Bukan hanya di Indonesia ya. Kemarin kita sudah ada yang dari Trisakti, dia ngambil judul tentang gastronomi Hanjeli. Berarti itu tentang pangan lokalnya, tentang kulinernya. Ada juga yang dari ITB tentang kosmetik Hanjeli juga yang diangkat. Bahkan kemarin dari sekolah bisnis IPB juga ada yang ngambil studi kasusnya di Hanjeli kaitan tentang peran pemuda lokal bagaimana membangun kawasan desa wisata. Yang terakhir kami juga kaitan tentang sustainable tourism itu dari Western Sydney University dari Australia. Nah, berarti sangat erat lah sama akademisi kuat. terutama riset-riset karena Betul. hasil produk-produk ini berarti bukan produk-produk sembarangan. Nah, ini hasil riset dari kampus kayak sabun itu juga dari UPI, dari fakultas dari agroindustri ya. Agroindustri. Ya ada yang dari pangan, ada dari farmasi, ada yang dari tata boga, dari macam-macam. Nah, kami coba combine gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini Kang, desa wisata Hanjeli ini emang dikelola masyarakat setempat Ya. atau memang ada kerjasama sama beberapa pihak eksternal juga? Ya. Yang pertama kami pure 100% dikelola oleh masyarakat lokal desa yang ada di Waluran Mandiri. Terus kami juga, dan ini Kang yang paling terpenting bahwa desa wisata Hanjeli ini dikelola oleh saya khususnya secara pribadi adalah dari mantan-mantan buruh migran. Di tim-tim kami itu banyaknya justru malah dari para mantan buruh migran yang dulu mungkin pada bekerja di yang Timur Tengah, banyaknya gitu. Justru ini menjadi kekuatan yang cukup besar. Terus kami juga kerjasama dengan teman-teman eksternal yang lain, dari teman-teman komunitas-komunitas yang lain, termasuk ada kampung budaya, terus sanggar seni juga yang ada di kawasan Waluran Mandiri, bahkan kecamatan, bahkan di luar kecamatan Waluran Mandiri juga gitu. Oh, berarti ikut menerlibatkan teman-teman komunitas-komunitas yang betul. ada di Kalaupun ada tamu sini, kita kunjungan yang live in, itu kunjungan-kunjungan dari teman-teman komunitas seni kayak Palapa, kayak Tedang Yang Sari, kita undang untuk mereka performan di depan para anak-anak atau siswa yang live in itu. Oh, buat hiburan mereka lah ya buat betul. hiburan anak. Nah, terus kalau untuk tadi kan pengelola untuk anak mudanya nih kan di daerah sini, mereka ini masih ikut terlibat langsung atau emang malah mereka tuh semangat untuk ikut mengelola desa wisata Hanjeli ini? Ya, sebetulnya dulu desa wisata Hanjeli itu didesain sama kami itu lebih kepada yang secara umur, secara usia itu dia lebih cenderung lebih tua, Kang. Jadi kami dulu nyebutnya bahkan gendernya adalah banyaknya ke perempuan. Oh, bahkan wanita berarti. Ya, kami itu dulu bikin cerita namanya joke yang kami berdayakan adalah para bidadari expire. Bidadari expire. Ya, artinya sekarang namanya dirubah oleh kami. Bukan bidadari expire tapi perawan. Perawan itu penggerak pariwisata Waluran. Oh, penggerak pariwisata Waluran. Jadi mereka yang bergerak gitu para pemberdayaan adalah ibu-ibu. Tapi hari ini betul kami juga harus membangun ekosistem yang berkelanjutan. Makanya juga kami ajak para pemuda-pemuda. Tidak semua juga Kang senang ngebangun desa wisata itu. Tapi juga kami ajak para anak-anak muda. Kami juga punya bagian-bagian untuk bagian ekonomi kreatif. Itu kami juga libatkan anak-anak muda. Bagian dokumentasi, bagian seperti admin di Instagram, admin yang lain tuh semua pasti pakai anak-anak muda kan. Oh, berarti masih anak muda diikut sertakan lah gimana caranya. Cuman dalam porsi yang berbeda, tapi lebih kepada industri kreatifnya. Gitu. Karena tapi kalau untuk pengelolaan kayak bikin produk-produk itu pasti para bidadari aspire lah. Atau perawan tadi, penggerak Waluran. Maksudnya berarti anak mudanya emang di industri kreatifnya terutama soalnya kan anak-anak muda sekarang juga update lah mengenai industri kreatif. Jadi ya kita juga ngasih kesempatan buat mereka kan anak muda terutama warga di desa ini, di Waluran Mandiri ini biar mereka juga punya mungkin bisa jadi tempat mereka berekspresi dan apa segala macam. Nah, terus di sini berarti kan ini ya Kang ya.
bisa menjadi ruang healing lah buat anak-anak kota kayak Betul. kita nih. Kayak misalkan aku nih dari Jakarta nih kan, Ya. misalnya dari Jakarta pengen ke Sukabumi, terus mampirlah ke desa wisata Hanjeli ini. Yap. Nah itu kalau misalkan di sini tuh apakah memang mereka biasanya untuk ke sini secara spontan aja atau mungkin emang harus reservasi dulu? Ya, jadi desa wisata Hanyeli ini juga didesain bukan pakai pengelolaannya pakai tiket, Kang. Tapi kami menggunakan pakai sistem paket wisata. Jadi teman-teman misalkan dari Jakarta dan hampir 90% tamu kita itu bukan dari Sukabumi, tapi dari luar Sukabumi, dari Jabodetabek, Bandung, termasuk mungkin dari Kalimantan atau dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Jadi memang kami sengaja Hanjeli ini memang didesain ke depan yang sudah kami lakukan juga memang 90% dari luar Sukabumi gitu. Yang kedua bahwa teman-teman ke kami itu bukan langsung datang, tapi memang harus ada reservasi, ada pesan dulu biar nanti yang kami siapkan untuk beberapa kegiatan gitu. Karena kalau kami kan punya itinerary yang kami lakukan gitu. Oh, berarti kalau di sini nggak bisa kayak misalkan tiba-tiba Betul. bisa tiba-tiba kita datang terus udah masuk gitu. Ya karena kita berbasisnya edukasi. Basisnya edukasi. Jadi soalnya kan kalau misalkan orang-orang yang emang pengen healing gitu kan biasanya emang mereka langsung datang aja tanpa pedulikan reservasi apapun itu, kayak datang total tiket masuk ya Mas. Berarti di sini emang disediakan paket yang tujuannya itu untuk edukasi. Betul. Berarti ruang healing di sini tuh lebih tepatnya ya lu nge-healing di sini, lalu kita edukasi juga tentang berbagai produk kayak misalkan Hanjeli ini yang kalau misalkan gue denger nih emang informasi gizinya juga cukup tinggi. Apalagi kalsiumnya ya. Kalsiumnya tinggi banget. Sama proteinnya tinggi banget. Rasanya juga padahal rasanya juga enak. Enak banget ya. Enak banget rasanya, enak banget. Nah, kalau misalkan Desa Hanjeli ini mereka kan berarti diambil dari nama makanan ya. Betul. Daripada bahan pangan. Nah, kenapa nggak pangan-pangan yang lainnya? Sebetulnya pengen semua pangan itu kita angkat, cuman pada prinsipnya kami harus ada satu yang fokus yang kami angkat biar kami tidak terpecah dalam ngebangun nge-brandingnya, karena kalau kita angkat juga agak kerepotan Kang. Tapi kami juga sekarang sedang fokus nanti ya syukur-syukur kami punya ada pendanaan dari luar, dari apa gitu bisa fundraising. Kami sebenarnya sekarang lagi bikin konsep yang namanya museum pangan lokal. Museum pangan lokal. Ini salah satu yang ada di roadmap yang kami bangun bahwa nanti suatu saat kami ingin membangun museum pangan lokal bukan hanya Hanjeli tapi bahwa di Waluran di Sukabumi itu ada jenis pangan yang lain yang perlu kita angkat dan perlu kita kenal, karena sampai saat ini pemuda kita, anak-anak kita, anak-anak sekolah hanya tahunya makan hanya dengan beras saja. Padahal ada keanekaragaman pangan yang lainnya yang harus kita siapkan. Minimal dia tahu dulu. Setelah tahu dia bisa merasakan dan bisa menikmati sajian yang bisa kami lakukan, yang kami olah gitu. Oh, berarti itulah salah satu alasan kenapa Hanjeli, dan lagi pula di sini memang fokus yang memang dijualnya itu adalah produk. Karena mungkin kalau misalkan ngejualnya kayak view atau mungkin pemandangan itu udah terlalu banyak lah ya. Mainstream lah. Berarti di sini emang pengen ngejual sesuatu yang kalau misal lu healing di sini nih, lu bakal dapat sesuatu yang beda ibaratnya gitu. Lu bakal dapat pengalaman yang emang nggak pada umumnya yang cuma datang terus ngeliat-liat. Di sini benar-benar dapat edukasinya, dapat pengetahuannya, juga dapat jejaring sosialnya. Karena gini Kang, kita ini sekarang juga lagi fokus kepada gastronomi tourism, kaitan tentang pangan lokalnya, yang kaitan kulinernya, karena itu yang coba kita angkat hari ini. Karena yang interest kaitan gastronomi itu cukup tinggi ternyata gitu. Bukan hanya para akademisi tapi juga para pelaku, para penikmat kuliner-kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Ini sebetulnya satu kesempatan bagi kami untuk terus berkembang dan bisa memperkenalkan keanekaragaman pangan lokal khususnya di Hanjeli ini. Oh, berarti ini juga Desa Hanjeli ini setelah dapat beberapa penghargaan terutama dari bupati ya berarti kan. Ya. Karena Sukabumi Award, Kabupaten Sukabumi kan. Nah, kita dapat 5 kali Kang. 5 kali? Ya. Yang kemarin itu 3 tahun 2019 sampai 2025 itu kita dapat 5 kali Sukabumi Award. 19, 20, 21, 22, 23. Ya, ada yang hat-trick malah. Ada yang hat-trick. Ya. Yang kemarin kan tuh hat-trick 2003, 4, 5. 2005. Nah, mereka tuh berarti
sudah secara nggak langsung nih desa wisata Hanjeli ini udah diakuin banget lah ya sama pemerintah. Hmm, Udah sebagai ya tadi yang aku bilang sebagai pioner garis terdepan untuk wisata mungkin karena kan juga betul. mungkin jarang lah desa wisata yang modelannya tuh seperti Hanjeli ini. Karena Ya, mereka mungkin memang ada desa wisata cuman banyak kan ada yang ngejualnya view-nya atau betul. tempat-tempat mereka di satu desa tapi dengan anugerahnya punya banyak Betul. spot-spot itu yang mereka jual sedangkan di Hmm, Hanjeli kan berbeda nih. betul. Ya itu yang dijual adalah paket-paket edukasi yang tadi Pangan, dengan motonya di situ kalau bisa kita lihat the inspiring local local village. village. Nah, itu dapat dari mana tuh the inspiring local village itu? Jadi memang kita mencoba dari inovasi lokal bahwa pangan ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Bahwa kita bisa memberikan inspirasi. Makanya kami juga dulu dari awal polanya adalah bagaimana membangun desa wisata ini dengan clue-nya adalah something different. Hmm. Jadi harus ada yang berbeda. Kalau kita mengangkat sama dengan yang lain, misalkan kaitan tentang alam, mungkin daerah lain jauh lebih bagus, jauh lebih indah, tapi kami harus mencari sesuatu yang menginspirasi, oh ternyata dari pangan lokal Hanjeli ini. Dari pangan lokal aja itu bisa Ya, yang menjadi ada di sesuatu kampung yang kami. indah juga gitu Ya, kan. betul betul. Untuk anak-anak muda healing. Jadi nggak cuma Siap. ya udah nggak usah ke alam terus. Ini juga walaupun emang ini tetap alam ya, maksudnya kayak tadi ada banyak kebun-kebun, pohon Ya, pinus kebun juga. Hanjelinya. Maksudnya nggak seluruhnya alam juga bisa mendapatkan sesuatu yang emang Betul bisa betul dapatkan di betul. sini. Nah, kalau misalkan kita bicara masalah pariwisata nih kan. Pariwisata ini kan seharusnya menjadi salah satu spot yang ditujukan oleh anak-anak muda. Betul. Tapi setelah kalau misalkan kita lewat dari tadi ke sini tuh, ini ada satu hal Ada yang longsor menarik. ya. Ya itu selain jalannya emang di gunungan kiri kanan kiri Ya, kanan itu juga banyak terjadi tanah-tanah longsor tuh. Tanah-tanah betul longsor betul. yang memang agaknya bahaya kalau misalkan kita Bahaya kan. lewatin. Ya. Nah itu emang karena curah hujan yang tinggi kah atau memang ada Hmm. sesuatu emang kemarin lagi ada musibah kayak gimana? Betul. Jadi kalau bicara tentang kepariwisataan, kami itu harus merujuk kepada 3A, Kang. Ada yang namanya atraksi wisata, Hmm? ada namanya amenitas, ada juga sama aksesibilitasnya. Bahwa hari ini kami 2024 itu mungkin termasuk musibah terbesar longsor banjir yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sekarang akses jalan ke wilayah kami itu cukup rawan karena banyak longsorannya cukup ya khawatir lah kalau saya lihat. Pertanyaannya tadi apakah ini bagian dari tangan manusia? Saya pikir bisa jadi betul iya. Ada tangan-tangan manusia yang memang hari ini mereka yang tidak bertanggung jawab akhirnya kayak alih fungsi lahan. Ini memang terjadi betul gitu bahwa hari ini kawasan itu memang sekarang khususnya di hulu-hulu sungai atau itu cukup rawan, Kang. Nah, ini ada praktik budaya masyarakat lokal yaitu ngahuma. Nah, dan ngahuma itu sebetulnya mah bagus kalau di sisi lain dia paham tentang ekologi alamnya bisa mereka save atau kita lindungi. Tapi faktanya ini malah banyak yang dirusak. Kalau dulu lereng-lereng bukit kan, nah Huma itu kan nanam padi di lereng-lereng bukit. Tapi hari ini mereka malah punya masalah. Kalau dulu kan yang dibersihnya cuma rumput-rumputnya, pohon-pohon besarnya nggak ditebang. Jadi secara kekuatan akarnya kan bisa menopang. Tapi hari ini malah ditebang semua, akhirnya rusak. Dan itu salah satu yang mengakibatkan alih fungsi lahan yang merusak aksesibilitas yang ada ke wilayah Pajampangan khususnya gitu. Ya sayang banget. Saya Iya, oke Oke warga, maaf tadi kita sedikit cut karena kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Oke, boleh lanjut Kang Asep tadi sekitar di Nahuma yang ya pergantian di lereng-lereng itu tadi. ya, sebetulnya kerusakan kawasan yang ada di wilayah Pajampangan khususnya itu punya peran serta dari manusianya. Yang pertama alih fungsi lahan itu pasti. Yang hari ini berapa luasan hektar berubah dari tanaman keragaman hayatinya sekarang ditanam dengan pohon satu misalkan kaliandra atau tadi praktik budaya ngahuma. Nah praktik budaya ngahuma ini dulu itu lebih paham tentang lingkungan. Jadi
yang kan Ngahuma itu mereka nanam padi gogo tapi di lereng. Nah dulu yang dibersihkannya itu adalah yang rumput-rumputnya. Tapi pohon-pohon yang besar-besarnya yang Tetap. ini tetap dijaga. Jadi secara itunya tidak rusak dan tidak longsor. Tapi hari ini faktanya memang semua bahkan dibabat habis dan akhirnya ya tidak ada kekuatan. Jadi struktur tanahnya malah jadi ke bawah dan semua bahkan merusak jalur transportasi yang ada di wilayah Pajampangan, khususnya dari Pelabuhan Ratu arah Kiara 2 itu parah. Banyak yang apa Longsornya luar longsor-longsoran. biasa. Mungkin ada berapa puluh titik yang hari ini apalagi bis besar itu cukup rawan masuk ke situ. Kita dulu juga sampai terkepung karena itu selama 4 sampai 5 hari kita terisolasi kan. Kalau mau ke Pelabuhan Ratu kita nggak bisa. Harus muter ke jalur yang lain gitu. Berarti jadi kalau muter jauh banget. Ya, yang ketiga alih fungsi lahan ini kan cukup variatif ya. Mulai dari ada alih fungsi lahan yang legal, yang ilegal, mungkin dari tambang emas juga ya. Yang ilegal juga ada, yang legal juga ada. Termasuk tadi masalah lahan-lahan yang dirubah menjadi lahan kawasan food estate juga ada. Mungkin. Tapi bagi kami yang saya soroti adalah kami juga sedih hari ini kawasan Pajampangan sekarang seperti tercabik-cabik area-area yang notabene ini bagian dari hulu. Harusnya hulu sungai, daerah-daerah mata air itu patanjalanya bisa di save, bisa dijaga oleh kita semua karena bagaimanapun air bersih itu lahirnya dari hulu sungai. Kalau hulu sungainya bersih, hulu sungainya rapi dan tanaman dan tumbuhan ekologi alamnya bisa terjaga, insya Allah ke yang lain. Saya takut memang hari ini ada terkontaminasi oleh beberapa perilaku masyarakat. Saya sebetulnya nggak bisa menutup tambang karena itu memang bukan urusan kami. Tapi yang mudah-mudahan nanti juga para pemangku kebijakan, para stakeholder, khususnya aparat bisa menyelesaikan. Karena ini alam ini akan rusak bila kita diam saja gitu. Tapi saya pikir ke depan mudah-mudahan bukan karena kita sadar karena ada bencana, tapi masyarakat sadar karena kita bahwa alam ini punya investasi untuk anak cucu kita selanjutnya. Gitu. Bukan kita doang yang menikmati, tapi anak cucu kita loh. Ya itu harus kita pahami bersama bahwa hidup keberlanjutan di dunia ini ya kita punya generasi selanjutnya. Punya tanggung jawab untuk generasi selanjutnya juga. Nah berarti kan ini kalau misalkan kita berbicara masalah alam ya Kang ya. Nah, bicara alam kayak tadi kan sempat di-mention juga sama Kang Asep terkait ada aktivitas tambang, juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada yang legal yang tidak legal. Nah kita tuh kemarin sempat ke beberapa tempat ya Kang, beberapa tempat ekstrim ini untuk sekedar ya kita juga sama, kita kan mencari ruang-ruang healing kan, kita juga pengen healing, kita kunjungi Curug. Nah itu tuh ada beberapa yang pengunjung yang emang kita tanyain kalau misalkan ada beberapa spot wisata yang memang airnya yang sejatinya dari hulu itu sudah mulai keruh. Nah seharusnya kan notabene kita menganggap kalau misalkan air yang dari hulu itu keruh jikalau musim hujan. Nah ternyata pas kita konfirmasi lagi sama emang beberapa orang yang berkegiatan sama lah, yang punya background sama, pekerjaan sama, itu ada beberapa aktivitas dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah berarti itu semua tuh ada apa yang Kang Asep bilang tadi, apa yang Kang Asep omongin, itu memang ada kaitannya. Nah itu tuh emang keruhnya tuh udah mulai dari kapan ya? Yang mulai longsor-longsor itu udah dari lama kah atau emang baru-baru ini aja? Sebetulnya nama Ciletuh saja itu dari Ciletuh itu keruh, air yang keruh atau letak yang tersedimentasi yang ke bawah oleh aliran air sungai. Tapi dulu tidak separah ini. Mungkin 20 tahunan yang lalu airnya masih, kalaupun hujan ya wajar memang keruh pasti karena ngebawa lumpur-lumpur dari hulu. Tapi hari ini memang ditambah dengan banyak aktivitas pertambangan. Pertambangannya kan memang banyak, ada yang secara ilegal atau yang legal pun juga pasti membuang beberapa hasil ekstraksinya juga kan ke beberapa sungai. Nah ini sungainya, kalau dulu kan lumpur itu membawa lumpur, si air itu kan masih aman tuh. Tapi sekarang kan ada beberapa campuran zat ya. Mungkin teman-teman kita juga kemarin sempat baca juga di beberapa media ya. Ada yang campuran merkuri juga atau yang zat kimia yang lain mungkin yang cukup berisiko tinggi gitu kalau kita mau berenang atau apa. Nah ini juga harusnya jadi perhatian pemerintah kita gitu, bahwa kalau kita ada di kawasan geopark yang notabene ini bagian dari melestarikan alam, harusnya ini bisa jadi peran fokus
betul gitu untuk memberantas beberapa kawasan-kawasan yang seperti itu. Karena ini penting gitu. Iya, Kita benar. kita sebetulnya tidak mau ketika teman-teman para fotografi itu kalau mengambil foto khususnya para teman-teman yang landscape itu dia cenderung, airnya kok kayak mochaccino gitu. Keruh gitu. Padahal sedangkan ini tidak hujan misalkan, udah mau musim kemarau. Nah, ini juga kan bisa merusak kalau dalam bahasa seni fotografi itu namanya freedom of landscape. Harusnya ini bisa bukan hanya ruang healingnya yang bisa kita bebas, kan idealnya kita bisa menikmati air itu, Iya, megang air megang air, airnya mandi. atau bisa mandi atau apa. Tapi ini malah takut ada banyak tercemar. Tapi dalam versi fotografi ini justru malah kurang bagus karena airnya kotor gitu ya, warnanya mochaccino gitu. Apalagi tadi ngomongin tentang ruangan healing. Padahal ini kebebasan untuk para anak-anak muda yang mungkin bisa jadi di kota dia penat, dia bisa meluangkan, mengekspresikan diri, berlibur dan healing di kawasan-kawasan yang ada di kawasan geopark ya, khususnya di kawasan Sukabumi Selatan ini gitu. Iya, karena juga kan kawasan geopark ini udah diakuin sama UNESCO ya. Betul. Yang seharusnya mungkin kalau misalnya kita melihat, nah kita nggak tahu juga apa yang terjadi dinamika di sana. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata umum atau masyarakat umum, ya seharusnya pemerintah punya perhatian lebih lah terhadap status yang udah diberikan UNESCO ini, maksudnya bisa dimanfaatkan dan bisa dikenalkan ke dunia luas. Jadi kan dampaknya juga untuk warga-warga lokal, untuk infrastruktur juga dimanfaatkan oleh warga lokal, ekonomi lokal juga maju, ekonomi kreatifnya maju, anak-anak mudanya juga terfasilitasi, dan ruang-ruang healing kita yang emang jauh dari alam itu kan akan ditemukan, dapat satu gambaran besar gitu. Wah, nih kalau misalnya mau healing kemana, dapat satu nasional di geopark di UNESCO ini. Sebetulnya gini, hari ini teman-teman itu masyarakat Indonesia itu cenderung sekarang back to nature ya, kembali ke alam. Ini ternyata porsinya lebih dari 50% anak-anak karena memang dia harus menghirup udara segar, udara bebas yang memang notabene tidak terkontaminasi oleh ini. Ternyata kan kawasan-kawasan Sukabumi Selatan itu memberikan penawar untuk mereka melakukan kegiatan. Nah, hari ini bagi kami masyarakat lokal, kami sejujurnya merasa bangga ya kawasan ini menjadi bagian yang diakui oleh UNESCO. Dan ini bagi kami adalah memberikan stimulus untuk anak muda terus berkreasi. Salah satunya adalah teman-teman yang aktif di digital. Sekarang mungkin mereka bisa memanfaatkan media sosial menjadi alat untuk mereka menyebarkan informasi-informasi. Teman-teman saya juga banyak hari ini, banyak tamu, banyak klien itu yang harus mengguide atau memandu justru malah dapat dari ruang media sosial. Dan itu memberikan kebebasan yang cukup luar biasa bagi mereka. Bisa mengupload, mereka bisa akhirnya belajar tentang desain, belajar tentang edit video, dan dia uploadkan bagaimana harus FYP. Akhirnya kan mereka bisa belajar. Dan ini salah satunya adalah lewat industri kreatif ini. Dan alam sudah menyediakan itu. Sudah menyediakan tempatnya. Betul, tempatnya sudah ada. Tinggal masyarakat, teman-teman para pemuda melek teknologi, melek digitalisasi, bahwa semua tidak harus, dulu mungkin kita pakai brosur yang nempel-nempel, tapi sekarang karena sudah pakai digitalisasi, semua bisa diakses ke seluruh dunia. Gitu. Bahkan Hanjili ini sudah banyak didatengin bukan hanya untuk orang Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri juga. Salah satunya karena sosial media itu. Ya, karena sosial media pendekatan digitalisasi gitu. Berarti kan itulah pentingnya digitalisasi terutama untuk sektor-sektor pariwisata ya, apalagi dengan alam-alamnya atau mungkin kayak desa Hanjeli ini yang bisa dijual. Mereka seharusnya lebih memanfaatkan digital ini, perkembangan zaman ini sebagai tempat formasi. Jadi anak-anak muda itu yang emang bisa meneruskan juga perjuangan-perjuangan emang orang tuanya dulu yang emang bergelut di dunia pariwisata ini dengan cara mungkin kayak tadi industri kreatif. Betul. Karena nggak jarang sekarang orang-orang mencari informasinya udah bukan di brosur lagi, udah bukan di website lagi, tapi udah di sosial media. Bukan di media cetak ya. Bukan di media cetak, bukan di televisi bahkan. Mereka tuh lebih banyak nge-scroll di sosial media. Betul. Mereka melihat ruang-ruang ini kayak anak muda, mungkin anak muda di Desa Hanjeli ini ngepromosiin Desa Hanjelinya juga lewat sosial media, terus dilihat sama orang yang jauh, wah ini menarik. Begitu juga bisa diikutin oleh pemuda-pemuda, anak-anak muda di tempat-tempat wisata lain, biar tempat wisatanya itu terus tereksplorasi oleh orang-orang gitu. Dan orang-orang tahu kalau misalkan di tempatnya itu ada wisata yang dikelola juga sama mereka, yang dimana ekonominya juga untuk mereka, terus juga mereka dapat berkahnya karena
ya banyak orang yang Iya. berkunjung, dapat pekerjaan, dapat penghasilan, sehingga jadi terciptalah kemakmuran Ya, gitu ya. dari media sosial itu akhirnya bisa menciptakan peningkatan ekonomi Iya. masyarakat. Minimal khususnya untuk para teman-teman yang aktif di media sosial. Tapi jangan lupa Kang, bahwa kita pun juga tidak baik kalau exposure ya. Terus-terusan digenjorkan akhirnya dengan daya tampung kawasannya misalkan tidak mencukupi tapi kita paksa. Nah, itu juga teman-teman juga harus bisa paham itu bahwa kawasan kita itu punya over capacity. Jadi tidak bisa kawasan kita banyak dikunjungi misalkan 1.000 orang, 20.000 orang. Malah itu malah jatuhnya nanti over eksploitasi bagi kami bahwa bagaimana yang harus dibangun apalagi kawasan geopark itu harus mengedepankan tentang sustainability, tentang keberlanjutan. Berarti harus ada yang namanya quality tourism atau pariwisata yang berkualitas yang dilakukan. Ya harapan kami teman-teman di kawasan geopark ini mengarahnya ke sana, bukan lagi ke mass tourism, wisata yang massal oleh siapapun boleh masuk. Apalagi saya sebetulnya tidak setuju kalau satu kawasan itu digratiskan. Takut malah nanti mereka malah tidak aware, responsible tourismnya hilang. Mereka tidak paham tentang, akhirnya mereka tidak mau tuh bicara tentang kebersihan, apalagi yang laka laut atau yang lainnya gitu kan bahaya kalau kita gratiskan semua. Nah itu juga, tapi teman-teman harus punya tanggung jawab biar si pengunjung wisatawan juga bisa punya tanggung jawab, si pengelola juga bisa memiliki tanggung jawab yang sama gitu. Iya, jadi juga anak-anak orang-orang yang mengelola juga enggak semata-mata karena ini gratis, terus ya udah jadi Yap. masalahmu ya masalahmu, masalahku ya masalahku. Ya, Jadi ya. kalau misalkan ada apa-apa yang notabene seharusnya kan memang mereka nih orang-orang yang memang asli sana, seharusnya lebih tahu medannya, Ya. lebih tahu tempatnya kayak gimana. Dan ketika memang dibuka untuk wisatawan-wisatawan atau turis-turis, mereka harusnya kan mereka yang memandu. Dan bener kata Kang Asep juga tadi, kalau misalkan digratiskan, mereka dapat penghasilan dari mana? Ya, Sedangkan itu. lahan-lahan mereka dilewati, Ya, betul. apa segala macam mereka dipakai, Ya. terus gratis kalau misalkan ada ya tadi let's say kita bilang Ya. tuh ada musibah yang ya kan musibah nggak ada yang tahu datang tanggal sial di kalender nggak ada Ya, gitu. betul. Tiba-tiba ada musibah mereka warga-warganya malah jadi Ya tetap satu kawasan itu harus punya apa namanya cash flow atau pendanaan yang baik gitu ya. Utamanya teman-teman ini akan mendapatkan dana dari mana? Selain misalkan dana-dana dari eksternal mereka, kan gak mungkin juga, mereka kan ada beberapa part atau bahan-bahan yang harus rusak, kan perlu di maintenance. Nah itu, karena harus kalau bicara tentang keberlanjutan ya harus disiapkan semua. Pengelolaan, yang utama pengelolaan itu penting gitu bagi kita. Dan tidak harus gratis semua. Nanti di bagian-bagian, makanya kalau menggunakan paket wisata itu cenderung lebih safe, lebih aman, kita jauh lebih keberlanjutannya gitu. Oh, jadi karena udah dipaketin lah, jadi dari Ya, segi asuransi nanti kita juga bisa aman. asuransi, terus dari segi pengelolaan, nanti kita ada dana maintenance, ada dana sosial, ada yang lain. Karena udah masuk include dalam satu paket itu gitu. Oke, nah kita balik lagi masalah ruang healing nih, wisata. Siap. Kalau misalkan aku lihat nih Kang, kalau misalnya saya lihat ruang-ruang healing itu tempat-tempat wisata ketika kita datang, situ tuh sebenarnya menurutku masih bisa di kayak jalanan-jalanannya, akses-akses masuknya itu dibuat lebih layak lah. Betul. Maksudnya karena kan nggak semua orang yang akhirnya ingin healing itu mereka punya kondisi fisik yang sempurna. Ya, malah jadi pusing. Malah jadi pusing takutnya kan karena emang udah capek atau mungkin dia tiba-tiba di sana lagi tiba-tiba nggak enak badan, itu kan kondisi fisik seorang kan nggak ada yang tahu. Seharusnya mereka tuh lebih bisa mengelola hal tersebut. Apakah memang itu dari sistem internalnya para warga-warga yang emang asli situ bukan tidak sih, sebenarnya belum sampai situ karena tidak ada akses. Maksudnya karena memang jauh mungkin aksesnya kan sampai desa ya. Atau memang sebenarnya sudah ada, tetapi memang tidak dilakukan, atau belum dilakukan. Sekarang di Sukabumi ini, khususnya di Sukabumi Selatan, kawasan Geopark ini, itu hari ini banyak bermunculan wisata-wisata baru ya, yang utamanya memang secara akses dia ada di beberapa kayak hidden gem gitu ya. Tapi memang ini juga masyarakat belum memahami utuh. Karena kan juga bukan hanya literasi keuangan aja, tapi literasi pariwisatanya juga harus dijaga, apalagi bicara tentang hospitality ya, tentang keramah tamahan. Karena ini bagian penting di pariwisata. Nah ini juga memang perlu adanya peran serta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada para pengelola. Bagaimana, terus tadi masalah akses
memang ini PR besar sih kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kami, khusus saya secara pribadi, kalau pemerintah mau fokus, mungkin cari lokasi yang memang hari ini yang sudah dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Contoh kayak Curug Sodong misalkan, atau Cikaso, atau beberapa lokasi. Minimal mereka bisa memenuhi unsur aksesibilitasnya mumpuni. Ya kalau nggak standar nasional, ya idealnya mah harusnya standar internasional. Berarti bisa dikunjungi oleh siapapun, bukan hanya untuk masyarakat yang biasa, juga mungkin bagi kalangan-kalangan mohon maaf untuk disabilitas juga bisa diakses. Karena ruang healing ini bukan hanya untuk masyarakat kita saja, masyarakat yang biasa, tapi juga masyarakat yang teman-teman yang seperti itu juga pengen merasakan bagaimana indahnya menikmati segarnya air terjun gitu. Nah, gitu. Bagi intinya harapan kami Pemda punya role model untuk membangun kawasan yang ramah terhadap disabilitas, ramah terhadap anak, ramah terhadap orang tua juga gitu. Ya intinya ya perlulah perhatian juga ya dari pemerintah, Betul, terutama betul. untuk dari segi-segi tadi akses, accessible, hospitality, dan juga ya mungkin pelatihan-pelatihan juga ya, Ya. kan ya, pelatihan-pelatihan buat anak-anak muda atau emang pengelola-pengelola situ. Kalau misalkan pariwisata ini tuh sebenarnya masih bisa menjadi salah satu nilai jual yang lebih loh kepada masyarakat-masyarakat umum, terutama di luar wilayah geopark ini, karena akan sangat amat disayangkan buat warga-warga Sukabumi, terutama Sukabumi Selatan di wilayah Nasional Geopark Ciletuh ya. Geopark Ciletuh kalau misalkan tidak bisa memanfaatkan dengan baik nama yang sudah diberikan oleh Tuhan ini ya. Ini anugerah Tuhan yang diberikan kepada Sukabumi Selatan. Anugerah yang luar biasa sebetulnya. Tinggal kita bisa mengelaborasi bahwa ini hadiah yang terbesar untuk Sukabumi, bisa diakui UNESCO oleh UNESCO, dan tinggal kita bagaimana kita mempackage, bagaimana kita bisa mengelaborasi kawasan-kawasan. Oh, ini perlu pendekatan pariwisata yang berbasis quantity tourism, bukan lagi menggunakan pariwisata massal tapi ekowisata. Terus bagaimana nanti paket-paket wisatanya, karena peningkatan ekonomi itu bisa didevelop, bisa dikembangkan dan bisa diberdayakan. Akhirnya peningkatan ekonominya bisa berjalan sesuai dengan tadi, bukan hanya sustain tapi juga alam bisa terjaga. Oke, itulah teman-teman warga-warga ya, insight yang sangat amat menarik dari kita. Tepuk tangan dulu buat Kang Asep. Terima kasih ya Kang ya sudah ditemani ngobrol, membahas tentang anak muda, terus ruang-ruang healing, sampai tadi kita udah ngebahas alam-alam yang emang ada di Desa Hajeli juga, kita juga udah bahas. Jadi ya oke, makasih untuk Kang Asep sekali lagi. Terima kasih juga untuk warga yang udah menyaksikan Exportcast kali ini. Kita pamit dulu undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.